Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang eh, Ibu ingin bertanya kepada kalian, di mana sih kita ini tinggal? Ya benar, jadi kita adalah tinggal di bumi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur bumi, tentang bagian dan jenis tanah. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari kedua hal tersebut. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tujuannya pertama agar kalian bisa mengerti apa itu struktur bumi, apa itu bagian-bagian dari tanah dan jenis-jenis tanah, serta mengetahui bagaimana proses pembentukan tanah. Nah, yang selanjutnya kita akan memulai pembelajaran dengan yang pertama yaitu tentang struktur bumi. Nah, untuk selanjutnya agar lebih jelas mengenai tentang struktur bumi, mari kita perhatikan gambar yang Ibu tampilkan dan Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur bumi. Nah, bagian yang pertama merupakan kerak bumi. Nah, di mana kerak bumi ini memiliki kedalaman sekitar 15 km sampai dengan 6 km. Nah, lapisan kerak bumi ini terdiri dari tanah dan batuan. Ini adalah merupakan lapisan kerak bumi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mantel bumi atau selubung bumi. Nah, ini merupakan mantel atau selubung bumi. Nah, di mana ini adalah terletak di bagian bawah kerak bumi. Nah, sedangkan selubung bumi ini memiliki kedalaman sekitar 2.900 km dan selubung bumi ini atau mantel bumi ini terdiri dari magma yang kental dan mempunyai suhu sekitar 1.400 derajat Celcius sampai dengan 2.500 derajat Celcius dan mantel bumi ini terbentuk dari mineral silikat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pusat bumi atau inti bumi. Nah, ini merupakan bagian pusat di dalam bumi. Nah, inti bumi ini memiliki diameter sekitar 6.800 km. Nah, inti bumi ini diameternya adalah 6.800 km dan inti bumi ini memiliki suhu sekitar 3.000 derajat Celcius sampai dengan 5.000 derajat Celcius dan ini terbentuk dari besi, nikel dan bahan lainnya. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari struktur bumi. Ada mantel bumi, selubung bumi atau mantel bumi, dan yang terakhir ada inti bumi. Nah, tadi kan kita sudah melihat bagian struktur bumi. Nah, sekarang Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok menggambar struktur bumi yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, kemudian nanti setelah selesai menggambar, kalian maju ke depan dengan kelompok kalian dan kemudian kalian jelaskan struktur bumi dari yang kalian gambar tadi. Nah, tadi sudah selesai. Nah, sekarang kalian sudah paham ya tentang struktur bumi dan kalian tadi semua yang maju ke depan presentasinya sudah bagus, sudah bisa semua dan gambarnya sudah bagus semua. Nah, jadi kita struktur bumi sudah paham. Nah, sekarang kita lanjutkan ke proses pembentukan tanah. Nah, sebelum kita memulai membahas tentang proses pembentukan tanah, yang pertama itu daratan tempat kita tinggal saat ini merupakan lapisan bumi yang sangat padat dan tersusun dari tanah dan batuan. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang proses pembentukan tanah, sekarang Ibu mau tanya, ada berapa jenis batuan? Nah, ya, nah jadi batuan itu menurut proses pembentukannya itu batuan itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada
batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga ada batuan metafor. Nah, yang pertama itu ada batuan beku. Nah, batuan beku ini terbentuk dari magma yang membeku. Batuan yang ada di alam ini berupa akibat perubahan suhu dan pelapukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada batuan sedimen atau batuan endapan. Nah, batuan ini merupakan batuan yang terjadi karena pelapukan batuan yang sudah ada, yang termasuk batuan sedimen itu ada batuan beresi, kemudian batu pasir, dan batu serpi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada batuan metafor atau batuan malihan. Nah, kalian pernah tidak melihat meja, patung, atau lantai atau hiasan yang terbuat dari marmer? Nah, ya pernah. Nah, jadi apakah kalian pernah berpikir bahwa marmer itu termasuk juga batuan? Nah, ya, jadi batu marmer itu merupakan batu yang berasal dari batu kapur yang mengalami perubahan bentuk, dan marmer ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu tekanan suhu yang sangat tinggi, dan yang termasuk ke dalam batu metafor adalah batu tulis, batu sebab, dan lain-lain. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis batu yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang kelompok yang sudah Ibu bagi tadi akan melakukan eksperimen kembali. Nah, jadi di sini Ibu ada 5 jenis batu. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok akan menentukan jenis dan struktur serta warna dari masing-masing kelima batu yang Ibu bawa ini. Nah, nanti kalian masing-masing kelompok melakukan kegiatan ini. Selanjutnya kita akan melakukan eksperimen di mana kita akan mengetahui jenis dan ciri batuan serta mengetahui tekstur dari masing-masing batu ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita cuci batu-batu ini menggunakan air dan sabun. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya kita ambil satu batu, kemudian kita sikat seperti ini. Kita bersihkan. Nah, kemudian kita amati dari jenis batu ini. Nah, ini merupakan batuan kapur. Lihat, nah batuan kapur ini memiliki warna putih, tapi agak putihnya agak pudar, tidak terlalu putih. Nah, warnanya batu kapur seperti ini. Nah, kemudian batu ini memiliki tekstur yang cenderung kasar, tapi batu ini sangat keras nih. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan dengan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu proses pembentukan tanah. Nah, tanah ini merupakan bagian yang sangat penting karena tanah memberikan kehidupan kepada hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, jadi tanah juga ini merupakan tempat kita berpijak. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita wajib menjaga kesuburan dan kelestarian. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pernah tidak kalian berpikir tanah itu terbentuk dari apa sih? Nah, ya. Nah, jadi tanah ini merupakan terbentuk dari batuan yang telah lapuk dan hancur. Nah, pelapukan batuan ini disebabkan oleh perubahan suhu dan juga kegiatan alam lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam pelapukan. Yang pertama ada 3 jenis. Yang pertama ada pelapukan fisika, dan yang kemudian ada pelapukan kimiawi, dan yang terakhir ada pelapukan biologi. Nah, di mana yang pertama ada pelapukan fisika. Nah, di mana pelapukan fisika ini disebabkan oleh perubahan suhu. Nah, suhu yang naik, yang terus naik, kemudian secara berulang-ulang akan mengembangkan dan mengeruskan batuan yang ada, sehingga akibatnya batuan akan terkikis atau pecah berkeping-keping menjadi kepingan yang kecil. Nah, kemudian hal inilah yang dapat mengakibatkan perubahan
bumi yang disebabkan oleh erosi. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini contohnya adalah batu kapur yang akan hancur jika disiram oleh air terus-menerus, sehingga air yang mengalir melalui batuan akan mengandung banyak bahan kimia. Nah, bahan kimia inilah yang menyebabkan hancurnya batuan yang dilalui air. Nah, pelapukan yang disebabkan oleh zat kimia ini dinamakan pelapukan kimia. Dan yang terakhir itu ada pelapukan biologi. Nah, pasti kalian pernah kan melihat batuan yang ditumbuhi oleh lumut. Nah, lumut ini merupakan termasuk tumbuhan karena lumut merupakan jenis yang pertama kali mampu hidup di atas batuan sebelum tumbuhan lain. Jadi lumut ini disebut tumbuhan perintis karena dia bisa hidup di atas batuan sebelum tumbuhan lain. Nah, karena ditumbuhinya lumut, batuan ini lama kelamaan akan hancur menjadi tanah. Dan pelapukan ini disebabkan oleh makhluk hidup yang disebut juga dengan pelapukan biologi. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang proses pembentukan tanah. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian atau lapisan-lapisan di dalam tanah. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, baik, ini merupakan gambar lapisan tanah. Nah, yang pertama ini adalah bagian atas atau lapisan atas tanah. Nah, lapisan atas tanah ini berwarna gelap dan di dalam lapisan bagian tanah atas ini sangat banyak mengandung bahan organik dan dengan memiliki ketebalan yang tipis dengan banyak humus. Humus adalah zat yang membuat subur tanaman. Jadi di bagian lapisan atas ini tanah berwarna gelap. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lapisan tengah. Nah, ini merupakan lapisan bagian tengah. Nah, ini memiliki ketebalan sekitar 25 sampai 30 cm dan merupakan bagian yang subur karena di bagian lapisan tengah ini mengandung banyak bahan organik dan mineral. Di bagian lapisan tengah ini memiliki warna yang agak gelap, jadi tidak terlalu gelap, jadi hanya agak gelap. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lapisan bagian bawah tanah. Nah, ini lapisan bawah ini berisi mineral pasir dan juga debu, dan warnanya juga cenderung agak lebih cerah. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada lapisan batuan dasar. Nah, ini merupakan lapisan batuan dasar di mana lapisan ini merupakan endapan dari lapisan bagian bawah ini. Nah, lapisan ini berisi mineral berwarna cerah dan lapisan ini memiliki kesuburan yang rendah karena banyak mengandung pasir. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lapisan batuan dasar. Nah, lapisan batuan dasar ini merupakan batuan yang mulai melapuk, dan yang terakhir ada lapisan batuan induk. Nah, ini yang terakhir merupakan lapisan batuan induk. Nah, batuan induk ini batuan yang belum lapuk, dan ini merupakan lapisan bagian terakhir dari tanah. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang jenis-jenis tanah. Nah, yang pertama itu ada jenis tanah berpasir. Nah, tanah berpasir ini memiliki tekstur yang gembur. Nah, tanah berpasir memiliki tekstur yang gembur seperti ini, dan tanah berpasir ini sangat mudah dilalui air. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa tanah berpasir ini tidak subur, karena mudah dilalui oleh air sehingga dia hanya memiliki sedikit unsur organik. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada tanah berhumus. Nah, tanah berhumus ini cenderung berwarna hitam. Nah, seperti ini warnanya hitam gelap. Tanah berhumus ini merupakan hasil dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, tanah ini mengandung banyak humus atau zat yang memiliki kesuburan yang sangat baik. Nah, tanah jenis ini
dapat menahan air, sehingga tanah jenis ini sangat subur jika ditanami tumbuhan dibandingkan dengan tanah yang lain. Dia memiliki warna yang cukup gelap. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tanah liat. Nah, tanah liat ini biasa digunakan untuk pembuatan keramik. Nah, seperti ini tanah liat. Nah, jadi tanah liat ini keadaannya ini, tanahnya ini sangat lengket jika terkena air, sehingga tanah liat ini memiliki tekstur yang elastis. Nah, jenis tanah ini sangat sulit dilalui oleh air karena teksturnya yang lengket dan hanya sedikit mengandung banyak bahan organik, sehingga tidak terlalu subur jika ditanami oleh tanaman. Nah, jadi tanah liat ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat kerajinan keramik, patung, guci, dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari semua jenis-jenis tanah, Ibu ingin melakukan kegiatan eksperimen sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi untuk mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Nah, yang selanjutnya ini adalah eksperimen untuk mengetahui komposisi atau kandungan tanah. Bahan-bahannya yang pertama ada botol aqua, yang kemudian ada air secukupnya, kemudian ada kita gunakan sendok untuk mengaduk, dan yang terakhir ada segenggam tanah. Nah, yang pertama caranya pertama kita tuangkan air ke dalam botol aqua kurang lebih 300 ml. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan tanah yang sudah kita siapkan ke dalam botol. Nah, yang selanjutnya kita aduk tanah yang sudah kita masukkan ini. Nah, setelah kita aduk, kita biarkan tanah mengendap. Nah, ini tadi hasil eksperimen yang telah kita lakukan. Nah, seperti yang terlihat di sini, sudah terlihat endapan dari tanah yang kita campur tadi. Nah, di sini di bagian bawah ini terlihat seperti ada batuan-batuan kecil yang mengendap di bagian bawah, dan yang kemudian yang kedua ini ada bagian lapisan tengah yang berwarna kuning, dia mengendap di bagian tengah, dan yang bagian atas ini bagian tanah humus yang berwarna hitam. Nah, jadi ini tadi hasil eksperimennya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.